Itu nggak tahu sama sekali, Mas. Jadi dari hari pertama meninggal, besoknya sampai hari ini. Nah, kemarin tuh hari ke-13 kayaknya. Iya, 13 ya? Melaluinya masih berat, masih belum percaya. Sampai hari ini itu masih kayaknya saya mimpi deh. Ini kayak dia tuh lagi pergi syuting. Biasa kan kalau syuting seminggu, 2 minggu, kadang sebulan pergi gitu, lama. Jadi ngerasa gitu aja. Cuman kadang tersadar gitu, hey bangun istighfar ngucap gitu. Udah masih berat, masih ngambang, masih linglung. Orang-orang bilang ikhlas, sabar, harus bisa menerima kenyataan. Harus ikhlas, harus ini. Iya, saya mau ikhlas, Mas. Tapi karena tidak merasakan di posisi saya sekarang, jadi tidak tahu rasanya. Ya mungkin saya akan ikhlas, tapi ya perlu waktu. Seperti yang dibilang Kang Aris, saya kalau tiba-tiba nyesek gitu, nggak eh, nggak mikirin apa-apa, tiba-tiba WA ke Wa Aris gitu, Wah menangis doang, gini, wah saya nggak percaya Kang udah nggak ada gitu. Eh, iya, bukan Karin aja yang kehilangan, kita juga semua kehilangan. Udah, Karin hanya perlu waktu, kata Wa Aris, hanya perlu waktu untuk menerima gitu. Ya udah, ya kerjaan saya ya begini, setiap hari saya ke makam. Karena saya untuk saat ini, ya kedepannya saya tidak tahu, untuk saat ini sampai detik ini tempat yang paling nyaman buat saya ya saya kesini, ke tempat ini, ke makam. Dari pagi saya ya cuman sekedar duduk. Kalau saya udah di sini tuh nggak kepikiran apa yang terjadi sekarang, Mas. Jadi kayak oh dia lagi ada di sana tuh, lagi ngerjain sesuatu kayak seperti biasa gitu. Makanya saya untuk saat ini saya damai, saya tenang. Saya di tempat ini jadi kayak rumah baru buat saya gitu. Ya paling ke masjid, sholat tenang, tapi nanti muncul lagi, namanya manusia ya Mas, dikasih duka seperti ini, banyak memori, banyak kenangan yang bermunculan gitu. Semakin mencoba untuk ikhlas, untuk melawan, dianya makin dekat. Kayak saya tuh ada di sana, ada di belakang, ada di depan, ada itu. Jadi yang ya udah deh, saya ikutin aja dulu. Saya mau ke makam saya berangkat, saya mau nangis saya nangis, saya mau curhat saya curhat, siapa yang butuh saya telepon untuk nemenin, udah saya ngalir aja gitu. Kalau untuk tegar seperti orang-orang bilang, ayo bangkit, ayo masih ada Q, masih ada ini, iya saya tahu gitu. Cuman nggak bisa langsung berubah seperti apa yang kalian mau gitu. Saya perlu waktu dan perlu proses. Setiap hari, dari hari pertama dimakamin sampai hari ini yang ke-14 kesini saya. Kemarin menarik ada tiba-tiba lihat di sosial media Mbak Karin, ada kucing nyamperin Mbak Karin pas lagi di depan makam. Itu bisa Iya, menarik gitu. iya, itu nggak tahu sama sekali, Mas. Jadi dari hari pertama meninggal, besoknya sampai hari ini. Nah, kemarin tuh hari ke-13 kayaknya. Iya, 13 ya? Ini hari ke-14 kan? Kemarin hari ke-13, ada angka 3-nya, meninggalnya di tanggal 3 gitu. Saya ini aja, sebelumnya saya nggak pernah lihat kucing, nggak tahu munculnya dari mana. Saya kesana, tiba-tiba bun, itu kucingnya pada datang. Saya kaget kan, saya liatin itu, ini kenapa ya tiba-tiba kok berdatangan ke sini gitu. Terus dianya nempel, ada yang nggak keambil di video itu, dianya nempel ke saya gitu. Cuman ya udah, mungkin karena papi sayang sama kucing kali atau apa gitu. Mungkin dia apa, nggak ngerti lah, tiba-tiba aja Mas. Makanya orang-orang bilang bawain makanan dong. Saya sempat lihat lah ada komen gitu,
kalau ke kuburan lagi bawain makanan. Saya nggak bawa makanan, terus saya kesana tadi nggak ada kucingnya. Karena saya ke makam lagi mas, lama saya di situ. Artinya nggak bisa ditebak gitu. Nggak bisa ditebak, nggak ada yang datang gitu, nggak ada yang datang nyamperin saya. Si kucing-kucingnya itu saya sampai lihat mana nih kemarin, pada nggak ada, sepi, itu nggak ada. Ya kalau saya bawa makanannya, saya mau ngasihnya di mana? Saya nggak tahu itu kucing siapa, punya siapa, saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba muncul aja di situ. Berarti bisa dibilang Mbak Karin sendiri masih belum bisa ke beberapa tempat ya Mbak Karin. Mungkin kayak warung jukut kan, kita tahu warung jukut udah dibuka lagi gitu. Mbak Karin sendiri kayak biasa memang selalu stay gitu di warung gitu. Tidak nampak di sana gitu ada karya-karyawan ini. Apa memang juga butuh waktu juga untuk bisa kembali ke Iya. Tadinya pas beliau sudah pergi, saya tuh ini kalau ngikutin ego ya mas, udah deh tutup aja gitu. Warung udah nggak usah diterusin, saya udah nggak mampu berdiri, rasanya udah rapuh gitu. Terserah anak-anak pulangin aja semua, itu saya sampai nulis di grup gitu. Saya bilang itu saya depresi waktu mau premier, itu saya nangis sendiri di hotel di Epicentrum, kan saya buka hotel di sana. Saya nangis ya Allah ini berat sekali rasanya. Tiba-tiba saya nulis di grup ke anak-anak, saya mohon maaf atas nama saya dan bapak, sepertinya warung ini nggak bisa saya teruskan. Saya mau poster-poster itu mau diturunin semuanya, udah saya nggak tahu saya ke depan tuh harus bagaimana gitu. Nanti semuanya saya selesaikan, saya bereskan yang belum selesai gitu. Nah mungkin anak-anak tuh shock kali di grup gitu mas, anak-anak karyawan kami gitu. Terus udah tuh masih berlanjut, tapi ya mereka tuh baik, tetap datang di premier gitu. Nah pas paginya saya kedatangan bunda yang biasa, yang deket lah sama saya sama Akang gitu. Terus bunda tuh ngobrol gini, Ci katanya, Akang itu terakhir ketemu saya, biasanya kan saya salaman itu cuman ujung-ujung jari begini sama Akang, nggak pernah bersentuhan, nggak pernah apa gitu. Terus tiba-tiba waktu kami datang ke warung, kayaknya sebulan sebelum meninggal deh mas, tiba-tiba dia pengen meluk bunda. Kondisi warung itu lagi rame banget. Bunda itu kan orang spesial buat kita. Sampai saya cuekin mas, karena warung itu rame banget. Jadi ngobrolnya sama Kang Epi gitu. Nah pas mereka pamitan pulang, dia pengen meluk bunda, terus sambil nangis, sambil ngelihat ke warung itu. Bunda, saya udah tenang katanya. Saya seneng lihat Bunda Karin tuh. Mungkin gesit sekali dia ini, bangga gitu. Jadi kayak yang saya simpulkan itu, saya kalau pergi saya udah tenang gitu, ninggalin istri saya sama anak saya, sudah ada bekal yang saya tinggalkan untuk mereka gitu. Terus dapat anak-anak karyawan yang soleh gitu, anak-anak pesantren yang baik, yang mereka kerja sungguh-sungguh, benar-benar bertanggung jawab gitu. Kayak kalau saya dipanggil saya udah tenang nih, Bunda sama Kyu sudah ada bekal untuk kedepannya gitu. Saya nggak harus mikirin mereka lagi gimana. Dia nangis, Akangnya nangis gitu. Nah pas diceritain sama Bunda, tiba-tiba saya kepikiran gitu. Iya ya, kalau saya ngikutin ego saya nutup warung, posternya saya copot semuanya gitu. Sedih, apakah dia sedih gitu di sana ngelihat gitu? Juga mungkin bisa dibilang. Iya gitu. Akhirnya ya udah, saya mau meneruskan kebanggaannya dia. Saya pengen menghidupkan itu warung itu. Artinya dia kepengen dia pergi, warung dia mati, warung itu jangan sampai mati. Dia pengen itu hidup gitu. Karena mungkin ya namanya suami kali ya mas, dia mau makan apa kalau saya pergi gitu. Makanya dia ninggalin warung, ninggalin anak-anak, ninggalin, udah ngerasa tenang. Semua itu perabotan di warung yang kurang apa ini kurang ini, semua dibikinin semua sama dia.
sampai piring, sampai tatakan, sampai semua, sampai nampan, sampai semua itu hampir semua. Jadi kayak orang mau pergi nih, apalagi nih yang kurang, ini belum ada, cari apalagi kayak gitu mas, Semangat banget. semangat banget gitu. Makanya saya, ya kalau saya egois mikirin perasaan saya, kasihan gitu almarhum, mungkin melihat atau bagaimana, lihat warung kok saya pergi, saya mati, ini juga mati gitu. Ya udah saya bilang yuk buka. Makanya kemarin dengan kondisi yang masih berduka, saya paksakan ayo kita buka warung. Kasihan anak-anak juga harus digaji gitu, berapa orang, 8 orang, mereka harus jelas nasibnya bagaimana. Udah akhirnya bukalah kemarin itu. Ini udah hari keempat buka setelah Kang Happy pergi. Tapi kemarin mungkin ada yang sangat disayangkan, ada beberapa pihak yang memanfaatkan mungkin konten lah bahasanya gitu di warung itu sendiri, yang mungkin akhirnya membuat reaksi Mbak Karin Iya. cukup kecewa terhadap tindakan Iya. oknum ini gitu. Seperti apa? Iya, ya saya nggak kepikiran ke sana ya Mas. Memang kita dalam kondisi berduka. Saya bilang ke anak-anak, semangat kalian jualan. Kita buktikan sama Bapak bahwa ini sudah hidup lagi. Nggak kepikiran akan ada orang tiba-tiba yang datang ya. Saya kan kebetulan ada CCTV mantau gitu. Saya lihat ada yang lagi bawa kamera, ada yang lagi ini. Ya saya sedih aja gitu Mas. Sedih aja. Saya bukan tidak mau, apalagi konten kreator yang mereka bergelut di vlogger, food vlogger, itu kan pasti berdampak buat kita gitu. Setidaknya kan mereka sudah mempromosikan warung kami gitu. Tapi momennya aja nggak pas, momennya kurang pas. Kami sedang berduka. Harapan kami pada saat buka itu adalah ya orang datang makan. Ya mungkin pasti ada yang bertanya lah atau berduka cita, pasti itu nggak bisa kita larang, nggak bisa kita stop mereka. Ya datang makan selesai pulang gitu. Belum siap untuk yang datang masuk nge-shoot. Itu kan saya melihat, saya sebagai artinya yang ada di manajemen gitu, saya ngelihat ini kok mereka masuk ya kan, saya pantau dari CCTV masuk nge-shoot ini, tapi tidak ada obrolan gitu kan. Tidak semua sudut-sudut itu yang bisa mereka ambil kan, ada sisi-sisi yang nggak boleh kalian shoot gitu. Nah maksudnya itu gitu. Cuman ya mereka kayak nunjukin ya ini konten kreator, ini liatin viewersnya atau apa ya, saya nggak peduli siapapun itu gitu. Cuman tunggu sebentar aja sampai luka kami sembuh gitu. Media juga ada, juga stasiun TV juga ada. Ya masih luka, gimana sih Mas, masih berat gitu, masih belum percaya sampai sekarang. Makanya orang-orang bilang aduh lebay banget sih ini, udahlah udah mati juga, udah ini juga lebay banget apa-apa dikontenin ini. Saya nggak peduli. Mungkin suatu saat mereka akan merasakan apa yang saya rasakan, posisi yang seperti saya rasakan saat ini gitu. Ya kalian nggak mau lihat konten saya, ya jangan dilihat, lewatin aja, jangan dikomen gitu. Biarkan saya mengungkapkan atau meluapkan senangnya saya, bahagianya saya gitu. Jadi selama saya tidak mengganggu, tidak merusak, tidak mengacaukan semuanya, biarkan. Mungkin dengan cara begini saya setidaknya meringankan untuk saya gitu. Dan beliau juga pernah bilang, Bun, terus ngonten ya, jangan pernah berhenti sampai kita mati, katanya gitu. Beri konten yang menghibur, beri konten yang membangun, yang inspiratif. Beliau berpesan kayak gitu sama saya. Jadi selama handphone masih nyala, selama Bunda masih kreatif, terus aja Bun, ngonten aja terus. Tapi harus meyakinkan. Kalau Bunda mau nangis, harus meyakinkan nangis. Kalau Bunda mau gini, harus pokoknya jangan tanggung gitu. Kualitasnya.
totalitas gitu. Jadi ngonten aja terus, ada ide apa langsung ditulis, nanti dibikin konten katanya. Makanya saya sudah berjanji, jadi akun Instagramnya almarhum akan tetap hidup. Saya bilang akan tetap hidup selama saya masih hidup. Nggak tahu kan kalau Q kan memang jarang ini. Ya nanti mungkin udah beda cerita. Tapi selama saya masih hidup, ya akun IG-nya tuh akan tetap hidup. Mungkin orang kaget kali tiba-tiba kok Kang Epi story aktif gitu. Karena saya melihat yang sudah-sudah, yang ketika orang yang udah nggak ada udah mati gitu. Kalau gitu kan.